Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniati, NIM 20 200 10 10 4105. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar seni musik dan dasar-dasar seni tari. Yang poin pertama yaitu pengertian seni musik, di mana seni musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan bunyi sebagai media, yang ditinjau dari sumber bunyinya, bahan dan cara memainkannya. Bahkan alat yang digunakan ada yang ditelah maupun tidak. Hal ini menyebabkan perbedaan antara musik yang satu dengan lainnya. Fungsi musik ada yang pertama yaitu musik sebagai media ekspresi, di mana bagi para seniman, seni ini merupakan salah satu media yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengungkapkan ekspresi yang ada di dalam dirinya. Yang kedua yaitu musik sebagai media hiburan, di mana bagi masyarakat, musik-musik yang merupakan hasil karya cipta para seniman itu dapat memberikan hiburan atau sela-sela kesibukannya sehari-hari. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mendengarkan musik. Ada yang sengaja nonton pergelaran musik pada acara-acara hajatan, dan yang hanya mendengarkan melalui siaran radio, dan ada pula yang menyaksikan tayangan-tayangan musik dari siaran televisi. Yang ketiga yaitu musik sebagai media upacara, di mana musik-musik ini yang berkembang di masyarakat selain memiliki fungsi untuk memberikan hiburan kepada masyarakat penggemarnya, ada pula musik-musik khusus diciptakan untuk kebutuhan ucapan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Fungsi musik ini sebagai media upacara diperuntukkan bagi sesuatu yang diupacarakan. Musik sebagai media komersial, di mana bagi para seniman, kegiatan bermusik bukanlah hanya kegiatan untuk menyalurkan bakat atau hobinya di dalam bidang musik, tetapi dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bahkan ada pula orang-orang yang mata pencahariannya dalam bidang seni musik, baik sebagai pencipta maupun pemain. Musik sebagai media komersial ini termasuk juga jenis-jenis musik yang digunakan untuk menyertai profesi produk atau iklan di media elektronik. Yang berikut yaitu musik sebagai iringan tari, di mana jika kita sering melihat pertunjukan tari, maka di dalam pertunjukan tari tersebut ada unsur musik yang khusus diciptakan untuk mendukung gerakan tari yang dipertunjukkan. Untuk kepentingan pertunjukan tari tersebut, musik harus benar-benar menyesuaikan dengan gerakan-gerakan yang diciptakan dalam tari, di mana tari memang tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur musik, karena tanpa musik seperti sayur tanpa garam. Yang berikut, musik sebagai media pendidikan, di mana sebagai media pendidikan, musik ini digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Misalnya digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan siswa terhadap tanah air melalui lagu-lagu perjuangan. Teori dasar musik yang pertama itu suara, di mana teori musik menjelaskan bagaimana suara ditonasikan atau dituliskan dan bagaimana suara tersebut ditangkap dalam bentuk pendengarannya. Yang kedua yaitu nada. Suara dapat dibagi-bagi ke dalam nada yang memiliki tinggi nada sebagai talat tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Yang ketiga yaitu ritmi, di mana ritmi adalah pengaturan bunyi dalam waktu. Birama merupakan pembagian kelompok ketukan dalam waktu. Yang keempat yaitu melodi. Melodi ini adalah serangkaian nada dalam waktu.
Rangkaian terdapat dibunyikan sendirian, yaitu tanpa iringan atau dapat merupakan bagian dari rangkaian akord dalam waktu, biasanya merupakan rangkaian nada tertinggi dalam akord tertentu. Yang berikut yaitu harmoni, di mana harmoni ini secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi berbeda dibunyikan bersamaan. Walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan berurutan atau seperti dalam arpeggio. Yang berikut, notasi musik merupakan pengembaraan tertulis atas musik. Dasar notasi blok, tinggi nada digerakkan secara vertikal, sedangkan waktu atau ritme itu digambarkan secara horizontal. Yang berikut adalah dasar-dasar seni tari, yang dimana pengertian seni tari ini merupakan salah satu cabang seni yang diekspresikan melalui ungkap gerak. Berdasarkan para ahli ada 3, yaitu yang pertama Jur, seorang ahli musik dan tari dari Lerman dalam bukunya World History of the Dance mengemukakan bahwa tari adalah gerakan yang ritmi. Yang kedua yaitu dari Corrie Hartong dari Belanda dalam bukunya diskusi bahwa tari adalah gerakan-gerakan yang diberikan bentuk dan ritmis dari bahan di dalam ruang. Yang ketiga yaitu ahli tari dari Jawa yaitu pergerakan Suryodiningrat dalam bukunya Badatlah Mekaring Joget di Awi mengemukakan tari adalah gerakan-gerakan dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu. Unsur-unsur dasar tari yang pertama yaitu gerak, di mana gerak ini terdapat 2 jenis, yaitu gerak tari Mekawi dan gerak tari murni, di mana gerak tari maknawi ini adalah gerak yang dimiliki arti, sedangkan gerak murni ini adalah gerak tari yang tidak memiliki arti khusus, di mana ungkapan gerak seutuhnya untuk keindahan gerak semata. Yang kedua yaitu tenaga, di mana tenaga ini digunakan untuk mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Tenaga juga yang berbeda, adanya gerak yang bervariasi. Yang ketiga yaitu ritmi atau irama, di mana unsur ritmi atau irama ini dalam tari penggunaannya akan berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah gerakan. Waktu sangat berkaitan dengan unsur irama yang memberikan nafas sehingga tari tampak hidup. Yang keempat yaitu ruang, di mana pengertian ruang ini dalam tari adalah tempat yang digunakan untuk kebutuhan gerak. Dalam tari, selain unsur-unsur dasar tari tersebut, terdapat pula 4 unsur penguasaan kriteria tari. Yang pertama yaitu wiraga, wirahma, wirasa, dan harmonis. Fungsi pertunjukan tari di masyarakat. Yang pertama, pertunjukan tari sebagai sarana ritual, yang dimana pertunjukan tari ini sebagai sarana ritual yang berkembang di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu sebagai sarana ritual agama dan sebagai sarana ritual upacara adat. Yang kedua yaitu fungsi tari sebagai hiburan pribadi, di mana fungsi tari ini sebagai hiburan pribadi yaitu pertunjukan tari yang tidak memerlukan penonton, karena penikmat dari tari hiburan pada pribadi harus melibatkan diri di dalam pertunjukan atau ART by partition. Yang ketiga yaitu fungsi pertunjukan tari sebagai prestasi, yang dimaksud di sini dengan tari sebagai presentasi aktis adalah tari yang diselenggarakan secara khusus dengan melalui penggerakan secara khusus pula. Mana seni pertunjukan ini memerlukan persiapan serius dalam penggerapannya, mulai dari persiapan sampai ke pelaksanaan.
Yang keempat yaitu fungsi tari sebagai media pendidikan, di mana fungsi utama seni tari bagi anak-anak khususnya di sekolah dasar adalah sebagai media pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang konsep seni musik dan dasar-dasar seni tari. Sekian, saya akhiri ucapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.